Kita jumpa kembali dalam program televisi Yefta Blessing Center yang berbahagia ini. Saya percaya Anda hari ini adalah orang yang teristimewa, dari orang yang teristimewa yang dipilih oleh Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat bagi dunia ini. Dalam volume yang ke-26 ini dengan judul Rahasia Kebahagiaan Sejati, temanya adalah rendah hati. Namun sebelum kita bersering lebih lanjut lagi, saya selalu menyampaikan berita yang paling hebat di alam semesta ini. Apa itu? Bahwasanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini dan semua segala isinya telah datang menjadi manusia, diam di antara manusia. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia mengerti semua persoalan manusia dan dia adalah jawaban manusia. Namanya adalah Yesus Kristus. Dia menyampaikan demikian, walaupun dosamu merah seperti krimiji, maka akan putih seperti salju jikalau engkau datang bertobat kepada aku. Artinya siapapun orang yang berdosa di muka bumi ini siap diampuni jikalau dia datang bertobat kepada Yesus. Apalagi beritanya, dia berkata demikian, datanglah kepadaku yang berbeban berat, letih dan lesu, maka aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Artinya Yesus akan memberikan solusi atas setiap masalahmu jikalau engkau percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Apalagi disampaikannya demikian, oleh bilur-bilurku di atas kayu salib semua kutuk-kutuk telah kuangkat dari hidupmu yang dibuat oleh iblis, kutuk penyakit, kutuk dosa, kutuk-kutuk yang lain yang tidak mungkin bisa dihapus dan diangkat. Bila engkau percaya, engkau disembuhkan dan dibebaskan oleh kuasa bilur-bilurku di atas kayu salib. Apalagi beritanya demikian yang terakhir, akulah jalan keselamatan dan hidup, tak seorang pun masuk dalam kerajaan Bapa atau datang dalam kerajaan Bapa atau masuk dalam kerajaan surga kalau tidak melalui aku. Jikalau engkau mau 100% dijamin pasti mati masuk surga seperti janji daripada Tuhan Yesus, maka percaya kepada Dia. Suatu saat jikalau engkau meninggalkan dunia ini, engkau pasti mati masuk surga di dalam Yesus Kristus. Para pemirsa, dimanapun Anda berada yang berbahagia, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah kisah cerita yang luar biasa, melegenda di muka bumi ini. Seorang anak petani diramalkan menjadi seorang raja suatu saat. Ketika ramalan itu disampaikan, orang-orang menghina, orang berkata demikian, orang miskin seperti ini, tidak punya potongan, tidak punya model, tidak punya intelektual. Ada banyak orang menghina dia. Dia tutup telinga, dia tutup mata, dia tutup semua yang perlu ditutup. Dia berkata, tidak ada urusan. Saya percaya kalau itu memang adalah janji Tuhan alam semesta raya ini, saya akan jadi raja. Anak muda ini kemudian tetap berlatih apa yang dilihat, apa yang didengar, pelan-pelan bertekun. Dia masuk menjadi prajurit, lama-lama menjadi perwira, tetap rendah hati, lama-lama menjadi panglima, lama-lama 17 tahun kurang lebih kemudian dia menjadi raja yang masyhur di negara itu. Kenapa itu bisa terjadi? Dia rendah hati sampai kemudian janji itu digenapi dalam kehidupannya. Bukankah dalam kehidupan ini ada banyak orang hebat, orang jago secara finansial, jago intelektual, jago, semua jago. Yang tidak perlu jago pun dijago-jagokan. Mengapa? Karena memang sudah lahir dia jago. Bahkan namanya adalah jagoan segala, jagoan Sitorus dan lain-lain sebagainya. Namun dalam hidupnya tidak pernah maksimum, dalam hidupnya tidak pernah sukses sampai top. Mengapa? Dia gagal dalam kerendahan hati. Dalam kerendahan hati dia tidak berhasil. Rendah hati itu dia tidak lolos. Mengapa? Pelajaran yang tersulit dalam kehidupan ini adalah bagaimana seorang manusia di muka bumi ini rendah hati. Apa arti rendah hati itu? Rendah hati maksudnya adalah menganggap orang lain jauh lebih utama daripada diri kita. Mengapa kita punya prinsip seperti itu? Karena Tuhan yang mengatakan demikian dalam iman Kristen. Orang-orang yang tidak rendah hati itu seperti ulat bulu, di mana-mana membuat gatal. Orang-orang sombong itu lawan daripada rendah hati. Dia seperti ulat bulu, di mana-mana gatal. Yang tidak perlu gatal pun menjadi gatal. Yang tidak gatal pun digatal-gatalkan. Mengapa? Ulat bulu.
Namun orang yang rendah hati itu digambarkan adalah seperti air sungai. Di mana saja air sungai mengalir ada kehidupan. Pohon-pohon hidup, bunga-bunga hidup, rumput hidup. Bahkan semua makhluk yang ada di sekelilingnya hidup. Rendah hati itu lambangnya air, mengalir dia ke tempat yang rendah. Dalam kebenaran Alkitab dikatakan 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 11. Istimewa ayat kelima apa itu? Orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan tepat pada waktunya. Dalam Efesus 2 ayat 1 sampai yang ke-11, istimewa ayat 2 dikatakan, anggap orang lain lebih utama daripada dirimu. Seperti Yesus telah merendahkan dirinya, lebih buruk daripada manusia normal. Menjadi manusia apa? Menjadi seorang budak. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia berkata, contoh aku, tiru aku bagaimana rendah hati. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ada 3 kunci bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang rendah hati, belajar rendah hati, bergerak di dalam rendah hati, menuju proses kesempurnaan seperti Yesus Kristus Tuhan. Apa yang pertama? Seseorang itu dia harus lahir baru, mengalami pembaruan dari kerajaan surga, dibaharui oleh Roh Allah. Karakter Yesus menjadi karakter kita. Mengalami pertobatan bukan berarti sempurna, namun telah diproses, dimulai daripada iman TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan lain sebagainya. Harus orang itu dibaharui batinnya, baru dia bisa rendah hati. Apalagi nomor 2. Nomor 2 adalah, perhatikan, anggap orang lain lebih utama daripada diri kita. Alkitab mengajarkan itu. Bila engkau menginginkan orang lain perbuat kepada engkau yang baik, terlebih dahulu perbuat kepada orang lain yang baik. Seperti kaca, reflektor, dipantulkan. Nomor 3 apa? Lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Ketika kita aksen tutup mulut, tutup telinga, menutup semua yang perlu ditutup. Untuk apa? Apa motivasinya? Apa dasarnya? Apa powernya? Katakan, untuk Tuhan Yesus. Kebahagiaan yang sejati di muka bumi ini ada di dalam Yesus. Maka ketika tiba saatnya kita direndahkan, orang dibully, orang dikritik, orang diberi nasihat dan lain sebagainya, kita duduk diam dan manis rendah hati. Seperti Alkitab berkata apa itu? Barang siapa tidak seperti anak kecil ini, maka dia tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Coba perhatikan, kalau anak kecil nasihati, dia duduk diam, matanya tersenyum, sambil bibirnya tersenyum juga. Dia berkata, terima kasih ya mama, papa, bapak guru. Anak kecil. Demikian orang-orang yang rendah hati, dia polos, tulus, suci. Seperti anak kecil itu. 3 kunci tadi bagaimana orang rendah hati, supaya dia mengalami kebahagiaan sejati di muka bumi ini. Berhasil di mata Tuhan, berhasil di mata manusia. Pertama, mengalami pertobatan lahir baru. Nomor 2, anggap orang lain lebih utama, lebih hebat, lebih jago, lebih suci daripada hidup kita, dan lain-lain sebagainya. Nomor 3, lakukan itu untuk Tuhan. Motivasinya, powernya, energinya, semua kekuatannya adalah untuk Yesus. Sukses dan berhasil. Para pemirsa, dalam program yang singkat ini, saya percaya engkau diberkati. Mari kita berdoa, berlatih, belajar, melihat, mendengar dalam hidup ini proses menjadi seorang manusia yang rendah hati. Lucifer itu adalah iblis yang paling hebat di surga dan yang paling jago, karena si iblis ini sebelumnya adalah malaikat. Perhatikan itu. Maka si iblis Lucifer ini, malaikat yang hebat dari surga, dibuang. Satu penyakit virusnya adalah kesombongan. Maka dia dibuang ke tempat yang paling dalam, paling gelap dan jauh. Dikatakan itu, ke tempat yang terkutuk. Orang-orang yang tinggi hati, cepat atau lambat dia akan mengalami kutukan seperti iblis itu. Dalam hidup ini dan dalam kekekalan binasa. Tuhan tidak suka dengan orang yang angkuh dan sombong. Oleh karena itu para pemirsa, saya berdoa kita tidak akan ulangi lagi apa yang dilakukan oleh Lucifer, iblis, malaikat yang paling hebat di surga ini, lalu kemudian dijatuhkan ke tempat yang gelap. Di akhir program ini, saya akan berdoa bagi Anda yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ikuti doa saya yang sederhana ini. Demikian, katakan dengan segenap hati. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Saya orang yang berdosa, saya orang yang berdosa. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua dosaku. Oleh kuasa darahmu di atas kayu salib, oleh kuasa darahmu di atas kayu salib, masuklah di dalam hatiku, masuklah di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Rajaku, menjadi Tuhan dan Rajaku. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal, tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal. Kelak mati aku nanti, namaku telah terdaftar di sana. Kelak mati aku nanti, namaku telah terdaftar di sana. Dalam nama Yesus, amin. Dalam nama Yesus, amin. Selamat bagi Anda yang mengimani doa ini. Alkitab berkata, satu orang yang berdosa mengalami pertobatan, ribuan malaikat Tuhan bersukacita di surga. Yang terakhir dalam program kita ini, yang membawa berkat televisi Yepta Blessing Center ini, Anda yang ingin didoakan, Anda punya masalah, penyakitkah, keluarga kah, studi kah, bisnis kah, saya akan berdoa. Dua orang di muka bumi bersepakat, Tuhan menjawab mendengar doanya. Angkat tangan kanan seperti ini, taruh tangan kiri di dada sebagai tanda orang yang percaya. Saya akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan orang-orang yang sakit, yang punya masalah keluarga, studi, bisnis, dan lain sebagainya. Dalam nama Yesus terima mujizat, mujizat, mujizat dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadilah padamu sebagaimana imanmu pada hari ini. Saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memanggil namanya tidak akan pernah dipermalukan dan dikecewakan. Akhirnya saya Pendeta Joy Marolok Simatulung dari Batam, Indonesia berkata kepada Anda, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam program yang sama di masa yang akan datang. Salam.